Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan codingmudah.com. Pada kesempatan ini saya ingin membahas perlukah migrasi ke Linux. Ya, kalau kita melihat judulnya teman-teman, pasti banyak yang tidak tertarik ya. Kenapa kita harus migrasi ke Linux gitu loh? Karena di Windows itu sudah sangat nyaman ya kan, dan Linux itu kan bayangannya itu seram sekali ya, dan pada kesempatan ini saya ingin mengupas tuntas sebenarnya seperti apa Linux itu dan kenapa kita harus mempertimbangkan untuk migrasi ke Linux itu gitu loh. Jadi kawan-kawan bisa menyimak. Ada beberapa hal yang umum dikeluhkan oleh pengguna Windows. Jadi pengguna Windows itu tidak selalu senang-senang aja ya, tapi banyak juga keluhannya gitu loh. Apa sih keluhannya? Nah, diantaranya ini yang banyak dikeluhkan. Yang pertama adalah OS Windows itu sering sekali tiba-tiba menjadi lambat teman-teman. Ya, saya kebetulan mengelola beberapa puluh user ya. Itu memang banyak diantaranya itu mengeluh sering lambat gitu loh. Jadi sering lambat. Kemudian juga Windows itu sangat rentan sekali dengan virus teman-teman. Jadi kalau kita misalnya memindahkan data dari satu PC ke PC lain atau dari media lain, misalnya portable hard disk atau flash disk ya. Nah, itu sangat rentan sekali teman-teman. Disitulah biasanya itu virus itu langsung menyebar. Kenapa? Karena saat virus itu ditancapkan, di situ ada satu file yang otomatis berjalan, jadi auto run dia. Jadi saat dia ditancapkan, maka script itu akan langsung berjalan, dan itu kalau scriptnya itu berupa script virus, maka tentu saja virusnya akan langsung mengenai komputer kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah OS Windows itu berbayar teman-teman. Jadi lisensinya itu berbayar dan tidak murah teman-teman. Lisensinya itu sangat mahal. Operating sistemnya sendiri berbayar. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dipakai pun juga berbayar. Jadi kalau di total itu mungkin bisa jadi aplikasi OS dan hardware-nya itu malah lebih mahal OS dan aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Jadi itu artinya biayanya itu besar. Kenapa kok selama ini orang pada pakai Windows teman-teman? Tentu saja tidak bisa kita pungkiri bahwa pada kebanyakan dari orang-orang ya kan, itu masih menggunakan Windows yang bajakan. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasinya, masih menggunakan aplikasi yang krek-krekan istilahnya. Jadi bisa dipakai memang secara apapun bisa dipakai, tapi itu adalah hasil krek-krekan, dan itu secara kaidah ya tentu menyalahi hukum teman-teman. Jadi orang yang sudah bersusah payah bekerja menciptakan sistem dan operating system, tiba-tiba dengan mudahnya kita bajak, kita crack ya kan. Nah, akhirnya mereka penciptanya, misalnya Om Bill Gates, pemilik Microsoft, jadi tidak
tidak mendapatkan royalti dari apa yang sudah diciptakan dengan tentu saja dengan keringat yang penuh dengan kesungguhan teman-teman. Jadi itu tentu saja bukan sesuatu yang baik, ya kan? Jadi hal ini banyak dialami oleh para pemakai Windows pada umumnya teman-teman, ya. Bukan semuanya sih, tapi pada umumnya banyak di antara pemakai Windows itu mengeluhkan hal ini. Kenapa sih Windows jadi lambat, ya? Kenapa sih kok startupnya lambat dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita gali lebih dalam, maka penyebab dari Windows yang bermasalah itu ya pertama adalah Windowsnya sendiri. Itu kan, Windowsnya sendiri adalah Windows yang bajakan, jadi tidak berlisensi. Karena Windowsnya bajakan, maka di situ tentu saja tidak pernah di patching, ya. Jadi lubang security-nya itu terbuka sehingga rawan terkena virus itu loh. Kemudian dari sisi antivirusnya juga mungkin tidak diupdate. Kenapa? Karena kalau kita biasa menggunakan aplikasi free atau antivirus free, itu kan dia nggak bisa auto update, ya. Rata-rata mesti diupdate secara manual. Dan kalau kita tidak rajin mengecek setiap PC satu demi satu, maka pasti antivirusnya banyak yang terlewat. Sehingga dengan antivirus yang terlewat, maka database-nya yang tidak update, kalau ada virus yang baru tentu saja akan mudah sekali mengenai PC kita. Terus ada juga masalahnya karena banyak file sampah yang tidak dihapus. Apa sih file sampah? File sampah itu biasanya kalau kita buka file atau kita browsing dan lain-lain, itu akan meninggalkan temporary file. Temporary file itu kadang tidak bisa terhapus secara otomatis, maka kita perlu membersihkan secara manual dengan satu tools yang biasanya tersedia, misalnya CCleaner dan lain-lain. Kemudian juga banyaknya varian virus di OS Windows sendiri. Jadi OS Windows ini kenapa sih virus itu kebanyakan di Windows, ya kan? Kok di Linux nggak ada gitu loh. Nah, ini banyak pertanyaan yang seperti itu. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa? Karena Windows itu pemakainya banyak gitu loh. Jadi Windows itu sudah menjadi ajang bisnis untuk para pencipta virus gitu loh. Karena mereka menciptakan virus, kemudian menciptakan antivirusnya, menciptakan obatnya, dan itu akan menjadi bisnis yang empuk buat mereka. Kenapa? Karena penggunanya yang demikian banyak gitu loh. Kemudian OS bajakan itu juga biasanya update-nya tidak sempurna teman-teman. Kalaupun bisa update, biasanya tidak sempurna. Misalnya Anda punya Windows, kemudian di crack dan ternyata bisa update, itu update-nya itu biasanya tidak sempurna. Dari mana tahu tidak sempurna? File-file yang saya pernah membandingkan file OS Windows yang ori dan yang bajakan, itu besar filenya beda teman-teman, seperti itu. Jadi ternyata meskipun sudah di crack, itu tidak semua sama dengan yang originalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih Windows itu bermasalah? Bisa juga karena pengguna yang tidak paham bermain di internet. Apa sih tidak pahamnya seperti apa? Ya, kadang-kadang main download aja di situs-situs yang tidak benar gitu loh.
situs-situs yang merupakan situs jebakan atau situs yang isinya virus, teman-teman. Bagaimana rekomendasi yang benar? Ya, kalau misalnya Anda mencari driver, misalnya driver HP, misalnya Anda carilah di support HP atau websitenya HP officialnya. Jadi Anda tidak akan terjebak di website-website yang sebenarnya berisi jebakan virus. Demikian teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas setelah masalah di Windows ini kebanyakan adalah hal-hal ini. Nah, terus kalau kita misalnya memakai Windows Ori, perlukah kita bermigrasi ke Linux? Ya, kalau teman-teman punya Windows Ori, punya aplikasi Ori, mungkin saja teman-teman tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Hal ini biasanya akan teratasi secara dengan sendirinya, karena Anda tentu pasti membayar lisensi Windowsnya, membayar lisensi antivirusnya, membayar lisensi aplikasi-aplikasi yang Anda pakai, dan itu artinya masalah ini sudah solve. Dan untuk yang tidak mempunyai lisensi, maka inilah halaman berikutnya. Anda cukup beralasan untuk bermigrasi ke Linux. Kenapa sih harus migrasi? Yang pertama adalah supaya Anda tidak menambah dosa dari hari ke hari karena menggunakan aplikasi bajakan, yang artinya Anda mencuri hak paten orang lain, dan itu tentu saja berdosa, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda mau, tentunya ini menjadi alasan untuk bermigrasi ke Linux, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kesempatan Anda untuk belajar OS lain selain Windows. Jadi Anda memang dipacu untuk mau belajar menyesuaikan diri dengan Linux, teman-teman. Memang tidak mudah, teman-teman. Ibaratnya migrasi ke Linux dari Windows ke Linux itu lebih sulit daripada move on dari pacar kita, teman-teman. Ya, jadi tapi saya ingin meyakinkan teman-teman bahwa Linux itu tidak seseram itu, Linux tidak segelap itu, gitu loh. Jadi maka selanjutnya adalah Anda akan membuktikan bahwa Linux tidak sesulit itu, tidak sesuai dari Windows. Linux juga ternyata asik dipakai, teman-teman. Jadi jangan takut, teman-teman. Saya yakinkan bahwa Linux sekarang ini sudah sangat-sangat ramah terhadap pengguna baru, ya, terhadap pengguna baru. Dan yang terakhir alasannya adalah karena Linux ini gratis, teman-teman. Ya, gratis tanpa ada pungutan apapun. Jadi Anda berhak memakai, bahkan merubah. Kalau Anda bisa membuat coding-codingnya pun dipersilahkan, karena Linux ini adalah operating system yang terbuka atau open source. Jadi bebas dipakai, bebas dimodifikasi, bahkan Anda pun bisa menciptakan distro Linux yang baru kalau misalnya Anda punya skill untuk membuat coding script di Linux. Jadi seperti itu, teman-teman, alasannya. Jadi saya kira teman-teman bisa membalikan ke diri sendiri apakah termasuk di yang beralasan untuk bermigrasi atau masih ingin nyaman, ya kan. Kalau ingin nyaman di Windows, berarti Anda sebaiknya membeli license yang resmi, teman-teman. Nah, untuk
Linux sendiri teman-teman, variannya sudah sangat banyak sekali teman-teman. Distronya itu sangat banyak. Distro yang saya sebut ini memang saya memilih distro yang ringan teman-teman, distro ringan dan mudah, dan ini tentu saja tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi teman-teman. Ini spek-spek standar itu sudah cukup untuk menjalankan Linux ini. Ada Linux Mint, ada Ubuntu, ada Linux Mint, dan ada Linux Lite. Dan saya sendiri terakhir menggunakan Linux Lite teman-teman. Linux Lite ini saya anggap paling recommended karena isinya sangat lengkap teman-teman. Jadi aplikasinya sudah sangat lengkap sekali. Bahkan ini presentasi ini juga saya buat dengan LibreOffice yang ada di Linux teman-teman. Ini saya menggunakan Linux Lite versi 5.2, dan ini adalah aplikasi yang saya pakai yang setara dengan PowerPoint di Office teman-teman. Jadi ada PowerPoint, ada word processor, ada spreadsheet, ada PDF, dan ini yang sehari-hari akrab dengan pekerjaan kita teman-teman. Jadi Linux sendiri membuat satu operating system tentu saja sudah sangat diperhitungkan apa kebutuhan daripada user. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti berpindah ke Linux akan menjadi sulit, akan menjadi tidak biasa. Ya, hanya perlu penyesuaian beberapa waktu dan Anda akan terasa nyaman seperti Anda menggunakan Windows. Jadi demikian teman-teman untuk cara menginstal Linux Lite ini. Saya sudah ada di channel saya di codingmudah.com. Anda bisa cari. Untuk yang lainnya nanti kita akan berikan. Kalau Anda butuh silahkan komen, dan saya akan membuatkan tutorial untuk Linux yang saya jelaskan, atau Linux yang lain juga boleh. Silahkan di komen di bawah. Demikian teman-teman, semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, selamat, sampai jumpa kembali. Terima kasih.